Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Pramusinto. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi pemrograman web ya. Jadi ini adalah mata kuliah di Universitas Budi Luhur, tepatnya di Fakultas Teknologi Informasi. Ya, ini adalah materi yang pertemuan yang kedua ya, yaitu temanya tentang Hypertext Markup Language atau HTML. Pengenalan HTML. HTML itu merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Dia merupakan bahasa program yang digunakan untuk membuat konten ya dan struktur halaman website. Jadi website secanggih apapun bahasa dasarnya adalah bahasa HTML. Nah, perintah-perintah dalam HTML disebut sebagai tag. Di tagnya penulisannya seperti ini. Tanda lebih kecil, kemudian nama tag, tanda lebih besar ya. Nah, di tengah-tengahnya adalah teks. Kemudian ditutupnya dengan tanda lebih kecil, lebih besar, dan nama tagnya. Untuk penulisan nama tag, bebas ya, mau huruf besar atau huruf kecil ya, tapi disarankan sih semuanya huruf kecil. Beberapa tag punya atribut tambahan. Nah, contohnya ini nama tag, spasi ya, kemudian atributnya apa, sama dengan nilainya apa. Jadi nanti kita lihat contoh ya, pokoknya ada atribut ya, dan atributnya bisa lebih dari satu. Misalkan ini atribut 1 sama dengan nilai 1 ya, kalau mau ada atribut berikutnya, kita tambahin aja spasi. Spasi atribut 2 sama dengan nilai atribut 2. Nah, itu penulisan tag HTML. Kemudian dilanjutkan, text editor ya. Untuk membuat dokumen HTML, kita butuh text editor ya buat ngetik perintahnya. Kita bisa pakai Notepad biasa ya, tapi itu lebih sulit ya kalau pakai Notepad biasa. Nah, di sini kita bisa pakai Notepad++, bisa pakai Sublime Text ataupun Visual Studio Code. Nah, sementara yang nanti dijabarkan di sini ya, itu pengetikannya menggunakan Sublime Text. Jadi boleh ya pakai Sublime Text atau boleh pakai editor yang lainnya. Kemudian struktur HTML. HTML mendefinisikan 3 tag yang digunakan untuk menentukan struktur keseluruhan, yaitu tag HTML, kemudian tag head, dan body. Nah, penulisan dasarnya seperti ini ya. Tanda lebih kecil, tanda seru, doctype HTML. Ini dia adalah untuk mendeklarasikan ya, kalau dia adalah HTML5. Tapi ini opsional. Ya, karena sekarang kalau tidak ada doctype HTML, itu akan dianggap sebagai HTML5. Kemudian dimulai dengan HTML. Nah, ini penutupnya di bawah ya. Jadi tag HTML itu di atas, nah penutupnya di paling bawah biasanya. Jadi bedanya tag pembuka ya sama tag penutup, itu kalau tag penutup ada tanda slash-nya di depan. Sementara kalau tag pembuka tidak ada ya. Jadi ini dia adalah dokumen HTML. Nah, di dalam dokumen HTML nanti ada head, ada body. Head itu bagian atas atau bagian kepalanya. Sementara body adalah bagian tubuhnya. Nah, yang bagian tubuh ini nanti akan muncul di browser ya. Jadi head ditutup dengan slash head. Nah, nanti di antara head ini ada tag seperti title ya. Ada tag untuk meta dan lain-lain. Kemudian body ditutup dengan slash body. Ini bagian tubuhnya. Semua yang kita tuliskan di dalam body ini akan muncul di browser kita ya. Nah, ini contohnya. Contoh file sederhananya seperti ini. Jadi ini diketik ya, kemudian disimpan, nama filenya adalah myfile.html, atau nama filenya bebas, yang penting extensionnya .html. Ya, extensionnya .html, dan disimpannya bebas, boleh disimpan di my dokumen, di drive CD ya, atau yang lainnya ya. Karena ini HTML nanti bisa dieksekusi dari manapun. Kita tinggal double klik di filenya ya, nanti dia akan membuka browser. Oke, ini ya, HTML length n. Ini length ini opsional ya. Yang menentukan kalau ini adalah bahasanya Inggris. Kemudian dalam head, nih head/head ada title. Title ini untuk menentukan judul. Ya, judulnya nanti akan muncul di title bar browser. Jadi bagian browser yang paling atas ya.
Itu namanya title bar. Kemudian body, slash body, nah ini akan muncul di bagian browsernya ya. Oke, ini tadi penjelasannya sudah ya. Oke, kemudian dalam HTML ada yang namanya komentar. Jadi kalau ada tag HTML yang tidak ingin kita pakai ya, atau tidak kita aktifkan, itu kita bisa letakkan dia di dalam komentar supaya diabaikan oleh browser dan tidak akan muncul di browser. Nah, untuk penulisannya tandanya seperti ini, lebih kecil, tanda seru, strip 2 kali ya. Kemudian ini komentarnya ditutup dengan lebih kecil 2 kali, tanda seru. Tanda apa? Lebih besar ya, nggak pakai tanda seru. Nah, ini penulisannya. Jadi kalau ada tulisan seperti ini di baris ke-7, nah tulisan ini nggak akan muncul di browser ya. Tulisannya nggak akan muncul di browser. Jadi yang muncul di browser hanya ini adalah isi dokumen HTML. Oke, berikutnya adalah heading. Ya, heading itu untuk menambahkan judul ke bagian halaman. Jadi kalau kita lihat misalkan ya di situs berita online deh, kalau kita buka salah satu artikelnya, di situ ada judulnya kan ya, judul artikel, kemudian ada isi artikel. Nah, biasanya judul artikel ini akan dituliskan dengan huruf besar, kemudian dicetak tebal. Ya. Nah, untuk menuliskan itu kita bisa pakai tag heading. Ya. Nah, heading ini penulisannya adalah H1 sampai H6. Jadi H1 sampai slash H1 ya. H2 slash H2, H3 slash H3, seterusnya sampai H6. Nah, apa yang ngebedain H1 sampai H6 ini? Jadi H1 itu yang hurufnya paling besar. Ya, H1 huruf paling besar nih. Contohnya ini. Ini adalah judul level pertama nih, lihat. Hurufnya huruf besar ya. Terus H2, ini adalah judul level kedua. Dia lebih kecil. H3 lebih kecil lagi ya. H4, H5, H6 yang paling kecil. Nah, tidak ada H7 ya, sampai H6 aja. Ya. Dan hurufnya cetak tebal nih ya. Jadi untuk judul, dia akan dicetak tebal. Oh ya, tadi saya ngejelasin tentang title ya. Tadi belum ada di contohnya. Nah, ini head, ada title, slash title. Heading. Nah, yang dituliskan di dalam title ini, dia akan muncul di title bar browser. Nah, ini di sini munculnya ya. Jadi browsernya nanti kalian bisa pakai Mozilla Firefox ya, Google Chrome, atau Microsoft Edge, boleh ya, Opera pun boleh. Tapi saya lebih sukanya pakainya Google Chrome ya. Oke, sudah tampil seperti ini ya. Next, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah paragraf. Nah, tadi kalau di situs berita ada artikel kan ya. Artikel itu ada beberapa paragraf. Nah, untuk bikin paragraf di HTML, kita pakai tag-nya adalah P. P ditutup dengan slash P. Jadi P ini satu paragraf, nanti kalau ada P berikutnya atau paragraf berikutnya, dia akan ada jaraknya atau ada kayak enter satu kali gitu ya. Oke, ini paragraf. Berikutnya si paragraf ini dia punya atribut align. Ya, align sama dengan pilihannya adalah left, right, center, atau justify. Jadi kalau left itu dia rata kiri, right itu rata kanan, center itu rata tengah, justify itu rata kiri kanan. Jadi nanti tergantung kita mau menampilkannya seperti apa di browser. Mau rata kiri, kanan, tengah, atau rata kiri kanan ya. Jadi sama kalau kita bikin paragraf di Microsoft Word ya misalkan ya. Kita bisa atur rata kiri, kanan, tengah, atau kiri kanan. Nah, si atribut line ini juga ini berlaku di heading tadi ya, di H1 sampai H6. Nah, jadi kalau ini P line left ya, dia defaultnya rata kiri ya. Jadi kalau nggak ada atribut line sama dengan left, right, center gitu ya, dia defaultnya adalah ratanya kiri. Paragraf yang kedua, line-nya right, maka dia rata kanan. Yang ketiga, line center, dia rata kiri kanan. Line justify, dia rata kiri kanan ya.
di center atau tengah. Kalau justify itu rata kiri kanan. Ini karena emang cuma satu baris ya, jadi nggak kelihatan ya efek rata kiri kanannya. Selanjutnya ada unordered list. Ya, jadi list ini ada unordered list atau UL. List yang menggunakan bulat sebagai tanda untuk setiap item. Masing-masing item dalam daftar memiliki penanda yang sama. Ini itu kalau kita di Microsoft Word kita ada bulat numbering kan ya. Ini bagian bulatnya. Nah, jadi nanti kalau kita mau bikin seperti ini nih, ini pakainya list, yaitu unordered list. Jadi list ada dua nanti ya. Ada unordered list, nah, ada satu lagi order list. Ya, kalau unordered dia tidak berurut ya, tidak ada urutannya. Bukan ABC tapi biasa bulat, lingkaran gitu ya. Nah, untuk bikinnya pertama kita tentukan dulu UL. UL ditutup dengan slash UL nih. Ya, baris ke-8 dan ke-13 UL slash UL. Oke. Jadi UL itu unordered list ya. Nih, UL. Jadi list tidak berurut. Nah, untuk bikin item-itemnya kita gunakan LI. LI slash LI. Ya, misalkan LI minum secangkir kopi. Nah, muncul di sini, minum secangkir kopi. LI slash LI melihat matahari terbit. Dia turun satu baris, ya. Kemudian dicetak melihat matahari terbit. Oke, dan seterusnya ya. Oke, next lagi. Nah, untuk jenis bulatnya, jenis ini ya, penandanya, kita bisa setting ya. Kita mau seperti apa? Pilihannya ada 3, circle, disk, sama square. Ya, ini kalau circle yang ini ya, yang bulat putih ya. Terus kalau yang ini bulat hitam ini adalah disk, yang kotak adalah square. Nah, gimana cara gantinya? Gantinya kita tambahkan atribut type di dalam UL-nya. Jadi UL type sama dengan disk, maka munculnya bulat hitam. Kalau UL type sama dengan square, munculnya kotak. UL type sama dengan circle, munculnya bulat putih. Ya, jadi nanti sesuai kebutuhan ya, kita mau bentuknya apa di antara 3 itu. Tapi nanti kalau pakai CSS kita bisa ganti bentuk-bentuk yang lainnya. Oke, lawannya unordered list adalah order list. Kalau di Microsoft Word ini namanya numbering ya. Kalau numbering kan kita bisa pilih penandanya pakai angka, misalkan 1, 2, 3, atau ABC kecil, atau ABC besar gitu ya. Nah, ini contoh hasil jadinya seperti ini. Cara merebus telur, 1, 2, 3, 4. Nah, itu bikinnya pakainya OL. OL ditutup dengan slash OL. Ya, baris ke berapa nih? 8 ya. 8 dan 14. Terus ada LI. Jadi untuk bikin masing-masing itemnya pakainya LI ditutup dengan slash LI ya. LI, masukkan telur ke dalam panci berisi air dingin slash LI. Nih, nomor 1. Berikutnya, letakkan panci di atas komputer yang menyala, tutup dan biarkan selama 12 menit slash LI. Nah, gaya penomorannya kita bisa ubah. Jadi kita misalkan mau ubah jadi huruf kapital, ABCD itu huruf besar, nanti nilainya adalah A. Kalau huruf kecil berarti A kecil. Kalau angka Romawi besar berarti I besar. Kalau angka Romawi kecil berarti I kecil. Nah, terus defaultnya itu adalah 1, 2, 3, 4 ya, pakai angka. Nah, kita ngerubahnya di mana nih? Sama seperti UL tadi ya, kita tambahkan atribut type di dalam OL. Jadi type sama dengan A, nih kan? Jadi hurufnya A, B, C, D. Type sama dengan A kecil, hurufnya A kecil. Type sama dengan I besar, ini I besar. I kecil, I kecil. Ya, seterusnya ya. Jadi nanti kita setting ya sesuai kebutuhan. Kita perlunya yang mana nih? Kemudian defaultnya itu dimulai dari huruf yang pertama ya.
Misalkan tadi type-nya adalah A, nanti mulai dari huruf A. Ya. Nah, kalau misalkan kita pengennya langsung yang kelima gitu ya, kita tambahin atributnya start. Start sama dengan 5. Jadi OL type-nya I kecil, startnya 5. Jadi ini dimulai dari yang kelima. Nah, kelima adalah ini kan, Romawi ya, V. Kalau misalkan ini startnya 10, berarti ini tandanya X. Itu ya. Oke, nextnya adalah hyperlink atau disebut sebagai link. Nah, kalau di HTML, di website gitu ya, kita suka ngelihat ada teks yang bisa diklik. Biasanya warnanya biru kan ya. Nah, kalau diklik, ini dia akan pindah ke halaman lain ya. Nah, untuk membuatnya, ini namanya hyperlink kan ya. Jadi contohnya ini nih. Ya. Jadi diperlukan dua hal. Yang pertama adalah nama file atau URL yang ingin ditautkan. Jadi kita inginnya ini kalau diklik, dia masuknya kemana gitu ya. Jadi kita perlu tujuannya. Terus berikutnya adalah teks atau image yang akan berfungsi sebagai link yang dapat diklik. Jadi defaultnya linknya itu berupa teks ya atau tulisan, tapi nanti kita bisa ganti dia menjadi gambar ya. Sebenarnya tulisan. Nah, ini bikinnya. Ini nama file adalah link.html. Ya. Untuk membuat link pakainya ahref. Jadi ahref sama dengan ini tujuannya kemana ya? Kalau di sini dituliskan menu.html, berarti kalau diklik dia akan masuk ke file menu.html. Ya, pastikan kita harus udah bikin nih filenya. Karena kalau nggak filenya belum ada, dia akan muncul error 404 ya, atau not found. Terus A ditutup sini ya. Nah, ini tulisannya menu utama /A. Jadi menu utama merupakan sebuah link yang kalau diklik masuk ke menu.html. Ya, ini contohnya kalau diklik masuk ke menu.html. Jadi, tapi pastikan file menu.html-nya itu sudah dibuat ya. Kalau belum dibuat, ya nggak bisa ngelink. Nanti munculnya error 404. Nah, kita bisa link juga ke website lain. Kalau kita mau linknya ke website lain, di bagian di atribut hrefnya ya, kita tuliskan URL lengkap dengan HTTP. Contohnya ini, ahref sama dengan http://www.budiluhur.ac.id. Jadi kalau diklik, dia masuk ke website budiluhur.ac.id ya. Oke, itu hyperlink tadi. Nah, berikutnya kita tuh bisa masukin gambar ya. Misalnya website itu ada gambar-gambarnya, nah kita juga bisa bikin website dengan gambar. Tag yang digunakan adalah tag IMG. Tag IMG ya. IMG SRC sama dengan ini kita tuliskan nama filenya ya. Nah, file yang bisa dipakai itu filenya biasanya adalah PNG, JPG, sama GIF ya. Normalnya 3 itu. Oh, sekarang terbaru ada WEBP. Ya. Sebenarnya kalau PSD nggak bisa ya. Jadi IMG SRC kita sebutkan nama filenya. Extensionnya yang bisa dipakai adalah PNG, JPG, JPEG, sama GIF. Atribut tambahannya adalah width. Width ini adalah menentukan lebar gambar. Jadi misalkan gambar aslinya 1000 pixel, nah nanti kita misalkan mau nampilinnya cuma 500 pixel, berarti dituliskan width sama dengan 500. Height-nya, tingginya ya, berapa tinggi gambar yang ingin dimunculkan di layar. Kemudian v-space ini jarak vertikal, jadi ada gambar, nanti jarak ke objek di atas dan di bawahnya berapa. Kalau h-space ini jarak dari gambar ke objek di kiri kanannya ya. Terus ada alt, ini alternatif teks, ini biasa
untuk memberikan keterangan pada gambar. Kemudian horizontal line ya, atau garis horizontal. Nah, ini bikinnya pakai HR. Ya, kita bikin garis horizontal pakai HR. Untuk tag HR ini ya, ini dia tidak punya pasangan ya. Jadi nggak perlu ditutup pakai /HR. Sama seperti IMG tadi, dia juga masih single ya. Nah, tag HR punya beberapa atribut, yaitu size. Size itu untuk menentukan ketebalan garisnya ya. Misalkan size sama dengan 3, ya size sama dengan 10. Itu untuk penentuan tebelnya. Makin tinggi angkanya dia semakin tebal. Width sama dengan menentukan lebar garisnya. Nah, kita kasih lebarnya mau berapa pixel atau berapa persen. Kemudian ada align. Align itu peletakan teks dalam baris. Jadi align ini peletakan garisnya maksudnya ya. Jadi garisnya mau rata kiri, kanan, tengah. Jadi align-nya bisa left, bisa right, bisa center ya. Kemudian ada null set, ini supaya tidak ada bayangan pada garis. Kemudian ada break. Break itu untuk bikin baris baru. Nah, ini menggunakan tag-nya adalah BR. BR juga dia tidak punya pasangan ya. Jadi kayak enter, satu kali BR adalah satu kali enter. Jadi kalau kita mau enter 10 kali, kita tulis BR 10 kali. Kemudian ada font style ya. Ini supaya tampilan website kita lebih menarik, maka fontnya kita atur ya. Mungkin kita kasih warna, kita cetak tebal miring gitu ya. Nah, untuk tebal bisa pakai B, untuk miring pakainya I, untuk garis bawah pakainya U. Ini ada tag font. Sebenarnya tag font ini sudah jarang sekali dipakai ya. Sekarang untuk pengatur font itu lebih suka menggunakan CSS. Ya, disarankannya pakainya CSS. Hanya untuk info aja, kalau kita mau bikin font pakai font face Arial. Jadi nanti menggunakan fontnya Arial, size-nya ukurannya 4 ya. Color-nya red, warnanya merah. Nah, di sini ada ini ya, beberapa poin dasar apa itu HTML dan bagaimana membuat file HTML dengan beberapa tag dasar menggunakan text editor dan ditampilkan di web browser. Oke, sekian ya untuk materi ya, pemrograman web 1 pertemuan yang kedua. Jadi ada latihan-latihan ya yang bisa kalian coba kerjakan. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.